Oke, selamat sore teman-teman. Selamat berakhir pekan bersama teman-teman dan keluarga. Hari ini saya Nedwin ingin menyapa rekan-rekan semua di YouTube, di channel sederhana ini. Ya, semoga sehat selalu, lancar semua kegiatan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Kita ingin terkadang kita sebagai manusia ya ingin tampil sempurna, baik itu di dalam bisnis, di dalam berusaha, di dalam berwira swasta, di dalam bersosialisasi, ingin tampil selalu menarik di depan orang-orang. Nah, ini adalah hal yang wajar. Tetapi perlu kita lihat bahwa jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, apa ini maksudnya? Mari kita akan bedah. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana agar kita tetap berada di posisi yang balance, ya, seimbang. Itu. Saya berbagi sedikit tips saja sebagai seorang wira swasta, ya, seperti apa seharusnya yang memiliki usaha, mungkin kecil-kecilan lah, ya, bukan usaha yang besar, tetapi punya dampak, punya impact yang positif terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Bahkan bisa jadi orang-orang banyak di luar sana. Nah, oke. Saya ingin sedikit menyitir, mengambil kata-kata atau istilah yang dipakai di sebuah film, ya. Judulnya adalah Five Rules of Success. Five Rules of Success. Film yang cukup menarik ini bercerita tentang seseorang yang sedang ingin seorang mantan napi ceritanya, kemudian dia ingin diterima di komunitasnya, di masyarakatnya, tetapi karena sulit, ya, tentunya ingin diterima dengan cara dia sendiri, ingin berbisnis juga dengan cara dia sendiri, luar biasa. Tapi the five rules of success ini saya kira cukup bisa kita ambil positifnya, walaupun mungkin filmnya agak sedikit menunjukkan sisi-sisi gelap gitu, ya. Tetapi term yang dipakai saya kira cocok sekali. Jadi di situ seorang leader gitu, ya, seorang yang ingin bangkit, ya, itu harus turn ideas into reality. Turn ideas into reality. Dia harus mengubah idenya menjadi real, gitu, ya, menjadi realitas. Dan ini sangat jelas sekali terlihat kalau kita melihat banyak sekali leader-leader, banyak sekali CEO, banyak sekali pemimpin perusahaan yang mana dia itu tidak hanya ngomong ide saya seperti ini, ide saya, tapi dia adalah test drive lah istilahnya, ya, atau dia mencoba untuk menguji idenya itu, baru kemudian setelah oke, maka akan dieksekut. Nah, kalau kita bicara tentang prototyping, ya, kebanyakan kalau orang di dunia startup itu kan melakukannya prototyping, jadi dari turning atau mengubah ide ke dalam realita itu biasa disebut prototyping kalau di dalam perusahaan teknologi. Nah, di dalam prototyping itu kan tentunya ya ada cara dan metode, ya. Jadi ada misalnya dia pengujian nih, prototipe selesai, kemudian dia melakukan istilahnya wireframing lah, ya, kalau di dunia desain, ya, UI UX itu. Nah, kemudian kita teskan. Ada alpha, beta, dan gamma. Jadi alpha testing itu adalah dari si creator ini, ya, dari si pembuat, kemudian orang yang mengubah ide ke dalam realitanya tadi, timnya. Kemudian yang kedua adalah beta. Beta itu adalah para stakeholder,
para stakeholder internal. Jadi misalkan diuji cobakan nih kepada bosnya nih, si A nih, bos silakan bos dicoba, lalu bosnya yang B, bos silakan bos dicoba, menurut Anda bagaimana? Kemudian baru setelah itu dilepas, launch. Nah, itu gamma testing, artinya kita sudah ready untuk komplain, gitu ya. Kita sudah ready untuk input masukan-masukan dari orang-orang, baik itu orang dalam, orang luar, kemudian orang dekat, gitu ya. Nah, saya kira ini menarik sekali. Jadi turning ideas into reality. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang leader, you have to block negativity. Harus memblokir seluruh peluang atau potensi negatif yang bisa saja muncul. Gaya hidup harus positif, gitu ya. Kemudian menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya mungkin ya menghindari dunia gemerlap istilahnya ya, atau dunia malam yang mungkin sekarang juga tidak begitu ramai karena PPKM. Sudah jarang ya orang keluar malam untuk dugem istilahnya. Nah, mungkin seperti itu, lebih difokuskan ke hal-hal yang positif, yang lebih produktif, artinya yang bisa generate supporting activities untuk kinerja. Nah, kemudian yang ketiga ini yang cukup menohok ya. Seorang pemimpin atau leader atau CEO atau manajer lah, direktur gitu ya, presidir atau owner. Nah, itu harus sehat. 3 hal yang harus sehat. Mental harus sehat, kemudian fisikal, mental, fisikal ya itu harus sehat. Kemudian mental, fisikal, dan tentunya spiritual ya, spiritual. Dan mungkin kalau saya menambahkan ya, salah satunya adalah kesehatan finansial. Artinya kesehatan finansial itu adalah balance tadi ya. Besar pasak daripada tiang. Nah, yang saya di awal tadi di intro menyampaikan bahwa besar pasak daripada tiang itu perlu dihindari. Kenapa kita perlu menghindari besar pasak daripada tiang? Karena itu akan menjadi problem lain nanti. Dari problem-problem yang sudah ada, maka akan muncul problem-problem lain dari masalah itu. Jadi perlu kita hindari masalah, perlu kita menghindari potensi terjadinya masalah. Salah satunya adalah dengan kesehatan finansial. Secara pribadi ya, secara pribadi dia mungkin tidak begitu banyak utang. Misal pun berhutang itu dia tetap liquid. Kayak seperti itu. Mindset pengusaha perlu dirubah. Mindset menjadi seorang pengusaha itu perlu dirubah. Bukan mindset atau mental yang masih mengikuti instruksional lah ya. Itu lebih perlu untuk dikesampingkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita melakukan improvement dalam bidang apapun. Yang namanya bisnis itu pasti ada area for improvement, Misalnya saya ada usaha di bidang pendidikan, bagaimana improvement yang ada? Misalnya kita harus mengikuti regulasi yang baru, kemudian kita harus mengikuti legal standing yang harus kita ikuti, yang seperti apa, klausul standar yang ada itu seperti apa, kita harus ikuti. Kemudian di dalam dunia pendidikan itu sekarang ada perkembangan apa saja sih yang perlu kita juga ke arah situ, misalnya digitalisasi, kemudian ada inquiry social complexity ya, semacam itulah ya, ISC itu inquiry social complexity. Jadi misalnya itulah ya, ISC itu salah satunya yang saat ini sering dibahas oleh para praktisi pendidikan itu
bagaimana kita tetap membuat siswa atau murid atau mahasiswa itu tetap fokus kepada materi, di mana disrupsi apapun sekarang muncul gitu ya, disrupsi manapun itu banyak sekali media, kemudian dari fear ya, ketakutan karena COVID-19, pandemi, kemudian adanya physical distancing dan seterusnya, mengubah paradigma, sehingga saya kira tentunya ada perubahan metodologi. Misalnya ya tadi ada diskusi mengenai adanya ISC, Inquiry Social Complexity. Nah, ini menarik sekali. Nah, Bapak Ibu, selain 4 hal itu mungkin saya bisa menambahkan juga seperti misalkan begini, seorang leader itu apa sih yang harus dilihat? Seorang pengusaha itu apa sih yang harus dilihat? Tentu kalau kita menitik beratkan kepada kita mungkin backgroundnya teori gitu ya, pasti kita bicara tentang ya analisisnya SWOT gitu ya. Nah, kita harus lakukan analisa PESTEL misalkan atau Malcolm Baldrige. Kalau kita basisnya ke Kotler ya kita pakai prinsip-prinsipnya Kotler gitu ya. Michael Porter kalau di dunia pemasaran dan seterusnya. Mungkin oke lah ya, mungkin oke kita masih ke situ. Atau misalnya kalau Bapak Ibu mau misalkan, wah kita perlu pakai teori yang baru nih. Mungkin teorinya, mungkin ada beranggapan kalau dulu kita mungkin belajar sama siapa itu Noam Chomsky gitu ya. Sekarang kita yang baru nih, wah filsafat pendidikan, filsafat sosial yang baru nih dari Yuval Noah Harari misalkan. Ya silakan, semua sebagai referensi itu tentu, tapi perlu ditekankan bahwa goal kita itu perlu kita set di awal. Baru kita cari referensi yang sesuai. Cari yang sesuai. Nah, kita tidak perlu menutup diri terhadap adanya pembaharuan, terhadap adanya pemikiran-pemikiran baru, ide-ide yang baru, adanya mungkin pendekatan-pendekatan baru. Saya kira kita perlu open. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa seorang leader itu perlu open, perlu membuka diri terhadap hal-hal yang mungkin belum dia ketahui, yang mungkin dulu sempat dia anggap sulit sekali, gitu ya. Nah, contoh konkret adalah saya sendiri. Saya bukan tipikal orang yang pintar. Dan karena saya tidak merasa pintar, ketika ada digital learning yang booming di tahun sekitar 2012, 2013 ya. Atau mungkin sebelumnya ya, waktu itu ada Future Learn, Coursera, edX, itu saya masih ingat. Ada Khan Academy, booming banget itu. Kemudian ada Open Learn, ada Open Education lah intinya. Kemudian muncul lagi asosiasi yang memperkuat itu seperti CMOLAC misalnya. Kalau di Asia, kemudian ada misalkan akreditasi pendidikan daring ya seperti AACSB itu kalau nggak salah. Itu atau ada juga IAOIP ya untuk innovation, lalu ada banyak sekali. Nah, itu sejak boomingnya itu saya lalu mencoba. Ini sepertinya nyaman juga nih, belajar online asik juga nih kayaknya, skill baru. Nah, yang saya dulu merasa nggak bisa, saya coba pelajari pelan-pelan, dan akhirnya saya bisa menguasai. Saya bukan orang IT, saya bukan lulusan IT, tetapi saya seorang web designer. Semuanya otodidak. Artinya bukan belajar sendiri ya, tetapi self-paced learning, belajar dari internet, belajar otodidak dari internet, tidak kuliah secara akademis ya, sarjananya bukan di IT. Tetapi saya web designer, saya menguasai HTML gitu ya, CSS, kemudian sedikit JavaScript ya, front end gitulah. Nah, tetapi apakah betul hanya cukup segitu? Saya kira tidak. Setelah beberapa tahun kemudian muncul teknologi di dalam visual design, muncul banyak sekali hal baru ya. Misalnya kalau kita bicara visual design itu, web design ya sekarang sudah ada banyak sekali yang automation, sudah banyak sekali yang
drag and drop seperti Wix, Yola Site, Google Site, banyak sekali. Nah, itu semua mengubah paradigma Bapak Ibu. Lantas apakah yang saya pelajari itu tidak berguna? Ya tentu tidak begitu juga. Masih tetap berguna, yang namanya ilmu tidak akan pernah usang. Ilmu itu tidak ada yang akan usang. Percaya sama saya. Once you open yourself to new things, new skills, new paradigm, dari situlah, titik itulah di mana Anda akan melihat dunia itu lebih luas. Anda akan melihat betapa kecil, gitu ya, betapa kecil kita yang baru belajar segini. Nah, di luar sana luar biasa. Memang tidak ada habisnya ilmu itu, tetapi kan kita ada goal tuh di awal. Setting goal kita kemana? Apa yang lagi on demand? Apa yang sedang dibutuhkan banyak? Gitu. Kemudian matematika dan statistik, saya tidak begitu. I'm not really into it. Gitu. I was not really into it waktu saya sekolah. Tetapi saya melihat setelah menjadi konsultan, ya, konsultan manajemen ya pertama kali saya menjadi konsultan itu konsultan manajemen di bidang manajemen. Nah, beberapa klien itu mengeluh kok susah sekali ya ini menganalisa bla bla bla. Kita pakai pendekatan lama gitu ya. Katakanlah oke, kita lihat forecast pakai moving average aja deh, atau time series deh, atau cross tab gitulah ya. Nah, itu mereka masih menuntut yang lebih akurat lagi, Pak. Nah, karena ada tuntutan seperti itu dari klien, maka saya perlu membuka diri terhadap hal baru. Akhirnya saya belajar mengenai data, mengenai statistik. Saya mau nggak mau harus ngikutin begitu, karena saya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya riset, apa yang sudah saya teliti, apa yang sudah saya analisa, gitu ya. Saya harus bertanggung jawab atas itu. Nah, sehingga akhirnya pertengahan mungkin 2015 ya. 2016 saya banyak sekali mengambil kursus online di bidang itu. Di bidang analytics, kemudian data science gitu ya. Kemudian mengambil sertifikasi sana sini. Dan ternyata saya bisa ternyata. Saya tidak pernah berpikir saya mampu. Saya rasa nggak mampu deh saya sulit sekali di awal. Tapi kemudian saya kepo. Rasa ingin tahu saya tinggi, mungkin ya sebagai generasi milenial itu kita masih sedikit salah satu ciri generasi milenial itu selalu menerima challenge ya. Jadi dia ter-challenge untuk bisa dan open mind. Nah, itu salah satu cirinya orang milenial. Nah, mungkin saya termasuk generasi itu, sehingga ya gimana ya, karena saya termasuk generasi itu mungkin juga men-trigger saya untuk ya oke, coba deh saya pelajari deh coba. Ya waktu itu saya pelajari. Setelah pelajari, saya praktekkan langsung. Proyek-proyek mulai saya kerjakan. Saya bikin proyek-proyek sendiri, saya publish. Akhirnya secara tidak langsung saya telah menjadi seorang peneliti dan applicable banget. Saya aplikasikan juga di klien, saya aplikasikan juga di tempat saya mengajar ya waktu itu. Menjadi seorang dosen itu salah satunya juga perlu memiliki kemampuan penelitian dan sangat ditunjang sekali dengan skill saya itu. Nah, itu hanya salah satu contoh Bapak Ibu. Sehingga setelah saya belajar data itu, kemudian saya mulai proyek-proyek, kemudian saya punya beberapa klien ya, penelitian di mana-mana, beberapa kali membantu penelitian lah ya dengan tim. Itu kemudian saya membuka neodata.id. Nah, itu salah satu proyek saya di bidang data. Jadi salah satu saya ingin sampaikan di sini itu ada dua hal Bapak Ibu. Satu adalah membuka diri terhadap hal baru. Tidak menutup diri terhadap hal merasa sulit ini sulit. Kalau sudah dicoba pasti bisa. Kalau saya bisa pasti Bapak Ibu bisa. Karena ada metode
agar orang awam itu bisa memahami dan bisa melakukan dan bisa mempraktekkan. Itu. Jadi tidak usah khawatir. Ada banyak sekali di Indonesia, ada banyak sekali. Di luar negeri apalagi. Gitu. Itu yang pertama. Buka atau pelajari skill baru, pelajari hal baru. Itu untuk improvement. Yang kedua, kaitannya dengan itu adalah kita bisa membuka peluang usaha lain yang mungkin korelatif dengan usaha kita yang sekarang, atau usaha yang benar-benar baru sama sekali, atau dalam satu grup, naungan satu grup. Nah itu improvement. Maka saya katakan di awal tadi, improvement selalu ada di mana-mana. Terus modalnya gimana Pak? Terus begini? Ya banyak sekali cara ya. Ada subsidi silang, ada yang mungkin sifatnya modalnya hanya sedikit, gitu ya, low low budget lah. Nah, karena di zaman sekarang ini kan kita banyak sekali terbantu. Misalnya salah satu adalah budget untuk pemasaran. Kita terbantu oleh digital marketing misalnya. Kita tidak perlu hire banyak sekali pemasar-pemasar yang door to door dari rumah ke rumah seperti masa lalu. Masa lalu. Kayak saya akui saya pernah menjadi marketing dan door to door dari rumah ke rumah, dari instansi ke instansi, sekolah ke sekolah, kampus ke kampus. Saya betul-betul melakukan itu dulu. Bahkan saya dulu pernah jualan. Saya sekolah itu saya sudah berbisnis. Saya SMP saya sudah berjualan. Waktu itu ada beberapa makanan ya yang saya jual, ada donat, ada makanan ringan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua jualan mulai saya jualan jasa gitu ya. Kebetulan SMA mulai aktif bermusik sehingga saya ditopang oleh kemampuan bermusik saya untuk main di beberapa kafe lah gitu. Nah itu modal. Setelah saya dapat beberapa pemasukan ya saya buat modal, enggak saya habiskan. Seorang leader yang memiliki jiwa pengusaha itu pasti tidak boros. Itu saya pelajari dari banyak sekali rekan-rekan saya yang sekarang sukses, yang sekarang saya anggap mentor lah ya. Itu jadi real life ya, kita tidak usah jauh-jauh lah bicara Elon Musk atau Zuckerberg gitu ya. Kita ngomong yang dekat-dekat saja, yang real. Teman-teman saya, misalkan ada satu rekanan saya, teman itu, dia kuliah kedokteran di Unisula, sudah hampir tidak lulus ya. Mungkin beliau melihat ini ya, saya sapa saja Pak Luki, Dokter Luki. Beliau adalah dokter kandungan ya, mungkin spesialis lah ya, spesialis. Ya, saya mengerti betul bahwa memang harus ada contoh yang saya pelajari dari beliau, rekan saya itu, dia bisa memanage finance-nya. Dia tidak kemudian boros. Dia mengajarkan saya walaupun dia seorang dokter, katakanlah dia makan nasi pecel di pinggir jalan saja mau, makan apa ya itu juga mau. Atau misalnya saya beri contoh seorang pejuang ya, seorang pejuang yang mungkin juga rekanan ya, dulu ya kenal baik lah ya, Mas Furi namanya, Furi Setiara Harja, yang luar biasa. Mas Furi itu memang dia passionnya di teater dan dia sangat resilient banget, fokus banget di situ hingga akhirnya keluar dari kuliah kemudian ke Jakarta mau ikut beberapa kompetisi komedi dan dia berprestasi di situ, akhirnya dipercaya oleh production house dan sekarang menjadi artis di TOP itu, tukang ojek pengkolan, luar biasa. Saya merasa terhormat ya, dulu pernah menjadi ya teman lah beliau. Kita sering ngopi, ngeteh dan luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau. Nah, jadi kita itu belajar sebetulnya cukup dari orang terdekat. Kita perlu mengenang satu momen-momen tertentu untuk push diri kita. Jadi pelajaran berikutnya adalah pushing yourself until you don't see the limit. Push yourself until you don't see the limit. Kalau Anda merasa wah ini sudah batas saya, ini saya sudah tidak kuat, sudah batas.
Mulai tinggalkan mindset itu, percayalah bahwa batasan kita adalah langit tertinggi. Only sky is the limit ya. Kalau kita melihat video Prasetya, only sky. Nah, itu Bapak Ibu. Kita perlu mengeset cara pikir, cara pandang, pola pikir kita. Kita mulai tinggalkan cara-cara lama, mulai cara-cara baru. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita dulu masih menggunakan tenaga pemasar manusia, masih door-to-door. Sekarang ada digital marketing yang mana dia menggunakan metodologi algoritma, user persona, CTA, call to action. Bagaimana dia mengkonversi dari orang membaca branding kita, kemudian melakukan action, necessary action. Dia akan membeli, dia akan mengisi formulir dan lain sebagainya. Dia akan mendownload apa yang kita tawarkan, kemudian kita jadikan itu anchor, ya. Terus mereka subscribe newsletter kita atau apa itu terserah Bapak Ibu semua. Itu cara branding tiap orang pasti beda. Cara branding tiap perusahaan, company itu tidak sama. Based on apa? Based on company-nya. Kalau B2C, gitu ya, atau B2B, gitu kan, itu pasti beda. Atau C2C, itu pasti beda. Nah, saya kira pemahaman bahwa kita perlu melihat future itu juga perlu. Dalam arti begini, sekarang ini kan zaman inovasi, apapun semua diinnovate. Bahkan kalau kita mungkin Anda mengenal ya Pak Rauf Rahman, salah satu mentor saya juga, mengatakan innovate or die. Dia salah satu mentor inovasi yang saya kira luar biasa, ahli pakar BPM juga dan SOP, yang mengatakan sempat mengatakan di sebuah diskusi gitu bahwa we need to innovate. Kita harus melakukan inovasi dan berpikir ilmiah. Kita nggak bisa hanya dengan mudah melihat berita seperti ini adalah hoax. Ini maaf ya, ada berita seperti ini pasti beritanya benar, bukan hoax. Nah, sekarang karena apapun itu spread out sangat luar biasa, maka kita perlu melakukan filterisasi atau filtering terhadap konten yang ada, terhadap banyak sekali ya, banyak hal. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi sebagai seorang usahawan ya, Bapak Ibu perlu mengubah cara pandang. Dan saya masih bekerja untuk orang lain ya. Saya masih bekerja untuk orang lain juga, saya bekerja untuk diri saya juga, saya bekerja untuk customer, klien, dan seterusnya. Mindset seperti itu. Kalau kata si Jeff Bezos adalah ya orang terkaya di dunia, CEO-nya Amazon itu, saya kalau melihat beliau itu selalu teringat filmnya Lex Luthor, itu filmnya Superman itu, dia itu seolah-olah memiliki potensi menjadi pakar teknologi ya, tetapi kalau Lex Luthor itu cenderung negatif, nah Jeff Bezos ini positif banget gitu ya. Secara fisik lah ya agak mirip kebetulan, dan mungkin secara ini cerita sama-sama kaya, sama-sama suka teknologi gitu kan, mungkin itu sih. Tapi Lex Luthor villain, sementara Jeff Bezos ini adalah starring ya, atau tokoh utama ya, lakon lah mungkin. Nah, Jeff Bezos sendiri tidak pernah menganggap bahwa julukan orang terkaya di dunia itu adalah goal dia. Jeff Bezos tidak mengatakan, dia pernah ditanya nih, apa influence, bagaimana Bapak melihat julukan Bapak sebagai orang terkaya di dunia? Jeff Bezos bilang, no, saya nggak pernah merasa seperti itu. Saya tidak pernah merasa seperti itu, dan itu bukan tujuan saya berbisnis. Saya tidak ingin menjadi kaya. Seandainya pun kaya itu adalah refleksi atau representasi dari keberhasilan usaha saya selama ini. Itu luar biasa itu. Warren Buffett, kemudian orang-orang seperti Bill Gates sangat respect sama Jeff Bezos. Orang yang dulu dianggap, man, you only sell books on the internet. Cuma ditanyain seperti itu, orang pesimis dulu. Dia terus dari bagasi rumahnya, dia terus menjual melalui internet. Dulu the king-nya masih Yahoo,
masih Yahoo dulu. Makanya Marissa Mayer, ya Marissa Mayer itu dulu CEO-nya Yahoo. Itu pernah mengatakan memang Jeff Bezos itu memang dari dulu sudah punya jiwa leader yang luar biasa. Dan orang-orang di Google itu melihat ini gerakan Jeff Bezos menjual melalui internet ini seperti apa ya? Bahkan mereka sempat riset gitu ya, seperti apa penjualan melalui internet, dan itu berhasil. Kemudian muncul ya Google, Eric Schmidt gitu ya. Kemudian muncul juga waktu itu ada eBay gitu ya. Dan itu mulai ramai, luar biasa. Hingga membawa seorang Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia. Satu detiknya itu mungkin bisa puluhan juta gitu ya, yang dia dapat itu automation income dari seluruh dunia. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu mengenerate innovation untuk pushing the profitable outcome. Profitable outcome itu bukan hanya secara value, secara nilai berapa rupiah, tetapi apakah dia punya competitive advantage, keunggulan bersaing dibanding usaha-usaha serupa lainnya, atau mungkin kompetitor. Ini yang ingin kita pelajari, bahwa menjadi seorang pengusaha itu sulit, itu memang. Melakukan inovasi itu juga sulit dan perlu biaya, itu memang. Tetapi itulah fungsinya kita sebagai pemimpin perlu melakukan riset, kita perlu melakukan pengujian agar kita bisa melihat bagaimana efektifkah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, saya Edwin, sampai bertemu kembali. Sukses selalu, sehat selalu. Maaf ya, hari ini nggak ada materi, hanya sharing-sharing aja. Kalau dianggap ngelantur ya nggak masalah lah, nanti komen-komen aja, kita diskusi di bawah. Oke, selamat sore, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Dadah, salam sukses.